Semua iri padaku karena menikahi suami yang baik, dan punya anak perempuan baik. Kau sudah bangun, aku tak perlu bekerja. Tapi mereka tak tahu, sebagai ibu rumah tangga, usahaku tak kalah dari suamiku yang mencari nafkah. Tapi tak ku sesali. Kurlakan semua ini untuk keluarga. Ibu. Bu, cerai saja. Bodoh amat. Ngomong sembarangan. Ayah selingkuh. Masa mungkin? Tak kau rasakan. Dari sikapnya? Sayang, kapan pulang? Ku siapkan. Aku harus kerja malam ini. Kerja? Tapi hari ini. Apa ini? Aku jemput adikku tadi. Dia tinggalkan ini. Ayola, dia ceroboh sekali. Jadi, ini milik Olivia. Talia. Mungkin kau salah paham. Akan kutanyakan padanya ya. Tak perlu. Aku pulang. Larry? Apakah dia istrimu? Ya, dia terlihat seperti pengasuh. Dan kau seperti pilihan restoran. Talia. Larry. Kau sudah gila? Kau memikul anakmu untuk orang luar. Apa kami masih keluargamu? Orang luar? Sekarang tidak. Quincy. Ayo kita bercerai. Wendy wanita baik. Aku tak bisa mengecewakannya. Dia perlu posisi yang sah. Kau tak bisa mengecewakannya? Bagaimana denganku? Masa miraku. Sudah kusia-siakan untukmu juga. Sebagai ibu rumah tangga, kau hidup enak. Bersamaku selama ini, apa itu belum cukup? Khas laki-laki. Saat kita jatuh cinta, dia janji memberiku hidup layak. Tapi dia bosan padaku. Jadi, dia anggap aku beruntung, bisa bersamanya. Tapi dia tak pernah tahu. Aku telah mengorbankan hidup yang lebih baik untuknya. Quincy. Kau benar-benar akan pergi? Ya. Aku sudah memutuskan untuk mengabdi. Merawat Larry dan anak. Baiklah. Jika kau sudah bulat tekad, aku tak akan menghalangi. Tapi jika kau ingin kembali, kau tetap CEO. Full Moon Group. Oak. Terima kasih, Frank. Larry. Aku setuju. Aku akan cerai dengan Talia. Ayo pergi. Pilihan yang bijak. Quincy. Full Moon Group sudah jadi perusahaan top dalam negeri. Tapi sulit bagiku untuk membuka pasar luar negeri. Quincy. Kapan kau kembali membantuku? Kau yakin tentang ini? Kalau kau pergi, kau tak ada hubungan lagi denganku. Dan kau tak bisa mengambil sepeser pun dariku. Dasar opportunis. TAPI. Xander Group Bakan, tak bernilai $1 miliar. Aku tak peduli. Larry, Quincy sangat keras kepala. Dia belum pernah bekerja sebelumnya. Apa dia akan mengumpulkan sampah untuk mencari nafkah? Baiklah, aku segalanya baginya.
Dia pasti akan kembali cepat atau lambat. Wendy. Aku sudah melakukan yang kujanjikan. Boleh kita coba trik baru hari ini? Ayo. Larry, kau sudah Lalu, bisakah kita bawa pulang anak kita? Dari desa? Dia sudah di sana lebih dari 10 tahun. Aku ingin menebus kesalahan padanya. Baik. Bawa dia pulang. Talia, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aku bukan gadis muda lagi. Aku tak perlu riasan rumit. Ibu, dengarkan saja aku. Ibu ada wawancara di Full Moon Group. Ini penting. Ibu bisa ganti baju yang kubelikan. Nanti orang-orang mungkin mengira ibu saudariku. Ayolah sayang. Baik. Silakan. Di mana jas saya? Kenapa belum disiapkan? Kamu cerewet sekali. Ini. Pakaianmu. Kamu sudah bangun. Pasta gigi sudah siap. Jas juga sudah. Aku juga menyiapkan spaghetti yang kamu mau. Bangunlah. Tuan Xander. Kita harus berangkat, nanti terlambat rapat. Di mana Quincy? Dia di mana? Kami tidak melihatnya. Pulang ke rumahnya. Telepon dia sekarang. Suruh dia kembali untuk bersihkan rumahku. Dia cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin mereka bisa hidup tanpaku? Maaf, nomor yang Anda hubungi mati. Zial. Dia menolak panggilanku. Bekukan semua kartu banknya. Aku ingin lihat berapa lama dia bisa hidup tanpa uang. Nancy, dia akan kembali merengek padaku. Aku muda dan cantik. Dan aku direktur HR, Full Moon Group, yang mendukung karir Larry. Quincy, kau cuma ibu rumah tangga tua, bisa apa dibandingkan denganku? Dia sangat cantik. Dia kolega kita? Tak. Sangat anggun dan menawan. Bahkan Wendy, si cantik terkenal, tak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Quincy, bukankah kau sudah dicampakkan? Berani-beraninya kau ke sini? Kau boleh di sini. Kenapa aku tak boleh datang? Diam, aku direktur Full Moon Group. Sedangkan kau cuma wanita tua jelek yang sudah diusir. Bisa apa dibandingkan denganku? Lebih baik kau pergi sekarang. Haruskah sok tinggi hati? Sudah. Pergi sana, kalau tidak, aku akan suruh satpam mengusirmu. Cow. Quincy, beraninya kau memukulku. Memang pantas. Berani benar. Selir. Berani menghajatku? Anyala. Quincy, ini belum berakhir. Ibu, tamparan tadi. Keren banget. Aku juga berpikir begitu. Tetap tenang. Saat wawancara nanti. Wawancara, mana mungkin kau bekerja di Full Moon Group? Halo, Pak. Tolong bantu saya. Tuan Xavier, Anda belum memutuskan CEO? Tuan Xavier, lihat. Itu dia.
Dia di mana? Aku akan menjemputnya, secara pribadi. Tuan Xavier, dia sedang wawancara. Ayo, kita pergi. Selanjutnya, Quincy. Ibu pasti bisa. Selamat pagi. Saya Quincy. 35 tahun. Saya lulusan. Tunggu. 35? Ini bukan usia muda, dibandingkan pelamar lain. Kenapa Anda pikir, kami akan menerima? Padahal Anda belum kerja. Di usia segitu. Apa yang membuat yakin melamar posisi ini? Bahkan jadi cleaning service pun tidak bisa. Ya. Pengalaman kerja saya sedikit. Tapi sebagai lulusan Universitas Royal, saya yakin, saya mampu melakukan pekerjaan ini. Ini adalah prestasi saya di kampus. Silakan dicek. Tolong hentikan. Buang waktu Ada apa dengan HRD? Untuk apa wawancarai orang 30-40-an ini? Langsung buang CV mereka ke tong sampah. Jangan diambil. Keluar. Coba ulangi perkataan. Pak Xavier. Frank. Kenapa kau datang? Kau kembali. Aku datang menjemputmu. Dia kenal Tuan Xavier. Wendy benar-benar menjerumuskanku. Angkat kepala kalian. Tuan Xavier, ini salah paham. Kami tak tahu dia temanmu. Andai kami tahu. Salah paham? Bahkan jika bukan temanku, dia lulusan Universitas Royal. Saat kuliah, dia membantu banyak grup go public, walau tak bekerja bertahun. Prestasinya cukup untuk jabatan ini. Tapi kalian menolak orang berbakat dan menghinanya. Baiklah. Kurasa kalian harus pergi dari sini. Tuan Xavier, kami salah. Kami sudah bekerja lama di sini. Dan kami banyak berjasa untuk grup. Berilah kami kesempatan lagi. Justru karena kerja lama. Mungkin kalian sudah tolak banyak talenta. Kenny. Pecat mereka bertiga. Dan blacklist dari industri. Ya, tidak, Tuan Xavier. Kami salah, Tuan Xavier. Tuan Xavier. Tuan Xavier, maafkan kami, Tuan Xavier. Tuan Xavier. Ini. Sudah kukatakan. Posisi CEO ini selalu kusiapkan untukmu. Ibu, baik-baik saja? Aku lihat banyak orang diusir dari sini. Jangan khawatir. Ibu baik-baik, dan ibu sudah dapat kerja. Serius? Hebat. Ayo kita cari rumah sewa dekat sini. Aku bisa sekolah sendiri. Jangan khawatirkan aku. Sewa rumah? Quincy, kenapa tak pulang? Ya. Ibu baru saja. Bercerai. Ayah ada wanita lain. Kami tak mau dia. Ini baik. Maksudku, pria seperti dia tak pantas dapat yang ibu berikan. Setelah bercerai, ibu bisa bersinar lagi. Quincy, kalau butuh tempat tinggal, mau tinggal di asrama eksekutif? Lokasinya dekat.
Tak merepotkan? Ini hak karyawan. Sama sekali tidak. Kalau begitu, akan kusiapkan. Terima kasih. Ayah. Pak Xavier, kapan kita punya asrama eksekutif? Rumah yang kubeli bulan lalu? Bersihkan segera. Rumah 10 juta dolar. Dijadikan asrama? Eksekutif mana yang diperlakukan begitu? Hati-hati, Pak Zander. Obatku? Di mana obatku? Dan jus lemon. Kenapa tak ada persiapan? Pak Zander, Ibu Zander yang biasa siapkan. Saya tak tahu lokasinya. Sialan. Tanpa dia, hidupku kakao. Untuk apa aku menyewa kalian? Maaf, Pak Zander, lain kali. Pergi. Baiklah. Kamar ini milikku saja. Tanpa izinku, tak ada yang boleh masuk. Aku ingin lihat. Rahasia apa yang kau sembunyikan? Larry selalu mabuk. Saat pesta makan malam dan sakit perut, obat harus disiapkan. Larry suka makan ikan, terutama salmon. Larry bilang perusahaan kekurangan modal. Aku harus hemat uang untuk membantunya. Larry, obat ini paling ampuh untuk sakit perut. Jika aku tidak di rumah, lihat ini untuk petunjuk. Sialan. Wanita bodoh. Lihat obatnya. Aku tahu kau masih mencintai. Akan kulihat kapan kau kembali. Larry, aku dibully. Di perusahaan. Kau harus membantuku. Apa? Siapa yang berani mengganggumu, sayang? Tentu saja Quince. Dia membuat keributan di perusahaanku dan memukulku. Kau harus membantuku. Apa? Quince membuat masalah di perusahaanmu? Ya. Ayolah. Wajahku masih bengkak. Dia menamparku keras. Maukah kau membantuku? Aku telah melahirkan putramu. Tentu. Kau sayangku. Pasti ku bantu. Sialan. Aku akan menghukumnya sekarang. Halo? Sayang, kamu di mana? Ibu, aku bersama ayah. Sebentar lagi sampai. Jemput aku. SSST. Sudah kubilang berkali-kali. Jangan panggil dia ayah. Kalau Larry dengar, kita celaka. Mengerti, Bu? Aku akan hati-hati. Frank. Terima kasih. Biasa saja. Kembalimu benar-benar tak terduga. Aku berencana membuka pasar luar negeri. Kalau kau tak kembali, aku pasti kerepotan. Aku sudah lama menghilang. Maukah kau percayakan proyek sepenting ini padaku? Aku percaya padamu. Quincy. Pantas kau jarang pulang ke rumah. Rupanya punya selingkuhan. Randy, lepaskan aku. Aku suamimu. Aku bisa lakukan apapun padamu. Baroninnya kau. Membentakku. Kita sudah cerai. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Bukan urusanku? Lalu kenapa kau pukul Wendy? Kau tahu aku akan datang, kan? Kau pikir bisa berani karena punya pacar? Enggak. Kau harus kembali untuk minta maaf ke Wendy. Minta maaf, keselingkuhan?
Wendy memberiku anak laki-laki. Sedangkan kau hanya memberiku anak perempuan tak berguna. Dengarkan. Apapun yang terjadi, kau harus minta maaf padanya. Pergi sana. Berani sekali kau. Aku akan... Lagi-lagi menyakitinya, akan kupotong tanganmu. Dia sudah ku buang. Kau tak keberatan? Jaga mulutmu. Satu kata kasar lagi, tentang Queen C, langsung kubanakau. Eyo. Lihat catatan ini. Dia menulisnya untukku. Dia hanya peduli padaku. Kau cinta dia? Kau tak pantas. Dulu aku bodoh. Saat kau bawa pulang perempuan itu dan pukul Talia, aku tak lagi. Mensen Temo. Kau mungkin tak tahu. Wanita yang kau hina ini adalah harta berharga. Suatu hari, kau akan menyesal. Aku menyesal? Tak mungkin. Konjolnya? Aku tinggalkan carrierku. Untuk pria seperti itu. Quincy. Jangansity. Dia bodoh. Kalau itu kamu, apa yang akan kau lakukan? Kalau aku akan hargai kamu. Ya. Quincy. Kami rencanakan bekerja dengan perusahaan domestik untuk tingkatkan bisnis luar negeri. Tapi daftar akhirnya belum ditentukan. Jadi, ini tugas pertama setelah jadi CEO. Cuma konfirmasi daftar? Taksimada ITU. Di situ kalian akan tinggal. Aku antar kalian pulang. Rumahnya kecil. Dan sudah lama tak dibersihkan. Khawatir kalian tak nyaman. Ini cukup besar. Bu, fasilitas perusahaan ini bagus. Frank sedang merendah. Frank, terima kasih. Tapi tidak pantas. Bagi kami tinggal di rumah besar sendirian. Bu, ini nyaman. Aku suka. Lihat, Talia menaikkannya. Ini fasilitas perusahaan. Tinggallah saja. Talia, ada lagi yang mau? Aku mau. Talia. Tidak, Frank. Kami tak butuh apa-apa. Baik. Sampai jumpa. Istirahatlah yang cukup. Baik. Kami antar kamu. Frank, ada apa? Ini rumahku. Kenapa tak bilang? Harusnya aku siapkan hadiah untuk istrimu. Istriku? Aku belum menikah. Sejak lulus. Aku selalu sendiri. Frank, kau menunggu buku? Apa kau menunggu ibuku? Talia, kakak. Frank, dia hanya anak-anak. Dia impulsif. Tolong jangan dipikirkan. Baiklah, kalau begitu, selamat malam. Bye. Talia. Jangan bicara omong kosong. Frank adalah temanku. Aku dan dia hanya sekadar rekan kerja. Oke, baiklah, mengerti. Oh, Ibu, satu hal lagi. Aku bagus di lomba matematika. Aku dijamin masuk ke SMA afiliasi Universitas Royal. Benarkah? Yeah. Pak Carter bilang, Ibu harus pergi ke sekolah untuk menyelesaikan procedure. Oke, aku akan ikut Ibu. Oh, Talia sayang. Hebat. Ibu bangga padamu. Quint, tunggu saja. Kau akan menyesali keputusanmu malam ini, seumur hidupmu. Kalian. Zelidiki, siapa pria itu?
Ayo. Ya, Ayahmu sudah pulang. Zake, ayo. ayah. Zake. Maafkan ayah, kau harus tinggal di desa. Selama ini, jangan salahkan ayah. Tapi jangan khawatir. Ayah akan menebusnya 10 kali lipat. Terima kasih, ayah. Ayah yang terbaik. Larry, bukankah kau pemegang saham SMP Delin? Setiap tahun ada tempat yang dijamin. Bisakah kau berikan itu pada Zake? Oak. Aku akan bicara dengan mereka. Itu akan disimpan untuk Zake. Sebagai hadiah dariku. Kita sampai. Talia, kamu masuk kelas. Aku akan temui Ten Carta. Pergilah. Halo. Ini tempat dudukku, Minger. Tempat dudukmu? Kau Talia Zander? Aku Talia Yeager. Talia Yeager? Memalukan. Tak puaskah kau? Setelah menikmatinya bertahun-tahun, dengar, mulai sekarang, apa yang kau punya dulu, akan jadi milikku. Baroninya kau ulangi. Kau memalukan. Ayo, teman-teman. Ibunya cuma pengasuh di keluarganya, tapi ibunya menggoda ayah. Kini mereka diusir. Dasar tak tahu malu. Benar kan? Aibanya Penggeja? Yang benar saja, bagaimana orang rendahan bisa masuk sekolah kita? Keberadaannya di sini menghina kita. Dia pura-pura baik. Kalau kau tak datang, kami kira dia orang kaya. Pergi dari sini. Kau hanya akan merendahkan kelas kami. Omong kosong. Ibuku bukan pengasuh, dia lulusan Universitas Royal. Siapa kau? Aku tak kenal kau. Ayahku Larry. Ayahku Larry. Ja. Kau anak. Si pecundang dan selingkuhannya. Selingkuhan? Ibumu yang selingkuh. Ibuku direktur Full Moon Group. Ibumu? Cuma bisa masak dan cuci baju. Cuma babu. Zake, tak perlu. Buang waktu dengannya. Dia harus kembali ke tempat semestinya. Oh ya? Tempat mana, anak babu? Kan sampah? Sampah harusnya di mana? Tong sampah. WKWKWK. Mau ngapain? Buang sampah. Stop. Kalian ngapain? Talia, kau baik-baik saja? Zake. Baru pertama hari sekolah. Sudah nakal ke teman? Kau tahu betapa buruknya sikapmu? Apa kau tahu seburuk itu kelakuanmu? Anak asisten rumah tangga. Pantas dibully. Di sekolahmu sebelumnya, gurumu tak ajarkan sopan santun, lagi pula, meski ibunya asisten rumah tangga, dia tak lebih rendah. Minta maaf kepada dia. Pat Carter, sekolah menengah Delin adalah salah satu sekolah terbaik. Kuharap Bapak bisa menanganinya dengan benar. Jangan khawatir. Zake, minta maaf ke Talia. Akan kuberi kesempatan, atau kau dikeluarkan. Mengeluarkannya? Kau tak berhak. Wendy? Pietromo? Zake? Dia putramu? Ya, seperti yang kau duga. Zake putraku dengan Larry. Selain itu, dia hanya beberapa bulan lebih muda dari Talia. Beberapa bulan? Quincy. Terima kasih. Aku bersumpah. Tak akan mengecewakanmu. Dia selingkuh denganmu sejak dulu? Quincy, akan kuberitahu hal lain. Larry memintaku wakili Zander Group untuk masuk dewan sekolah. Kami putuskan untuk cabut jatah masuk milik Talia dan berikan ke putraku, Zake. Bu. Dia harus menjadi cukup brilian, kecuali kursi jaminan. Jika nilainya tidak memenuhi standar, dia akan dikeluarkan, meski dapat jaminan.
Maksud Anda? Maksudnya, Zake tidak berbakat? Dengar. Zake selalu masuk 10 di sekolah sebelumnya. Talia sudah menang lomba internasional. Dia layak. Dapat jaminan. Cukup, aku tak peduli. Sebagai anggota dewa, aku berhak memutuskan. Tapi sebagai kepala sekolah, kenapa berat sebelah ke Talia? Anda, Wendy, tak kuzuan kau kari suamiku. Tapi takkan kubiarkan kau ambil milik Talia. Tak boleh. Memangnya kenapa? Siapa diri Anda? Cuma ibu rumah tangga. Pengasuh, tepatnya. Yah. Lebih baik. Talia keluar sekolah, ajar dia, masak, jadi pengasuh. Hidupnya lebih mudah. Pengasuh, kau marah, ya? Baiklah, aku kasih kesempatan. Pak Carter bisa beri kami ujian. Ayo kita tes. Kalau nilai kalian lebih tinggi, kursi itu akan kukembalikan. Zake, buat apa? Kursi jaminan, tetap milik. Usir saja mereka. Ibu, bukankah katanya, dia tampar ibu kemarin? Aku punya syarat. Jika nilainya lebih tinggi, ibumu harus sujud minta maaf. Anakku baik. Berani tidak? Takut? Talia, tak apa. Setuju. Ibu percaya pada. Baik. Deal. Oak. Setuju. Queen C. Bukannya kamu punya wawancara di Full Moon Group? Bagaimana hasilnya? Apa kamu sampai dikeluarkan? Kau yang mengatur ini? Aku baru saja menghubungi dan mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, aku berbeda denganmu. Jaringanku lebih luas. Lihat baju. Sangat kusam. Jangan khawatir, janjiku masih berlaku. Jika tak bisa mencari nafkah, kau boleh kembali jadi pengasuh untukku dan Larry. Putrimu juga bisa jadi pembantu untuk anakku. Sayangnya, kau akan kecewa. Aku sudah diterima di Full Moon Group. Sudahlah, Queen Chen, sejak kapan kau mulai berkoar-koar? Aku sudah hubungi penanggung jawab wawancara itu. Mana mungkin kau diterima? Kalau tak percaya, telepon saya. Orang yang kau hubungi tadi. Baik. Akan kubongkar kebohonganmu. Halo, Pak. Saya mau tanya. Sial. Berani-beraninya kau meneleponku. Kau membuatku dipecat. Dan diusir. Wendy, jangan muncul lagi. Atau kubunuh kau. Kenapa bisa? Aku hanya menyuruhnya mengusirmu. Kenapa dia malah dipecat? Ibu-ibu, ini lembar ujian yang baru mereka selesaikan. Akan kukoreksi di sini, di depan kalian. Sekarang juga. Ibu, jangan khawatir, memang agak sulit. Tapi aku harus lebih baik dari si pengasuh. Mereka akan membungkuk dan minta maaf padamu. Sudah selesai. Ini nilai. Talia Danzig. Ini nilai-nilai. Talia Danzig. Ayo. Kupikir dia berprestasi di sekolah. Hanya 10. Bagaimana dia bisa dijamin masuk? Pengasuh bodoh. Meski agak sulit, orang bodoh pun bisa dapat nilai lebih. Sekarang, sujud dan minta maaf ke ibuku. Tunggu. Kenapa? Kau menyesal? Jika aku kalah, aku akan tepati janji. Tapi lihat baik-baik. Nilai-nilaiku. Nilai sempurna. Bagaimana mungkin? Soalnya sangat sulit. Bagaimana kau bisa jawab semua dengan benar? Sulit? Aku bisa jawab ini.
Saat SD dulu, Bu, Pak Carter tidak adil. Pasti dia sudah mengerjakannya sebelumnya. Kau curang. Pak Carter, jelaskan. Nyonya, apakah Anda merendahkan saya? Soal ini, untuk ujian minggu depan. Sudah disegel, sampai baru saja. Dan kamera merekam semuanya. Lagipula, soal ini tidak terlalu sulit. Tapi Zaki bahkan tidak dapat nilai cukup. Dia tak akan diterima. Meski dijamin masuk. Omong kosong. kau kalah. Mau ingkar janji, jaminan masuk itu milikku. Bu, bagaimana ini? Ayo, mari kita selesaikan prosedurnya. Baik, terima kasih Pak Carter. Tunggu. Jaminan masuk itu hak anakku. Tunggu. Kau harus reservasi kursi untuk anakku. Dia tak pernah memelukku seperti itu. Ayah. Dia ingin merebut kursi di SMA unggulan Royal University. Bahkan Pak Carter berpihak pada mereka. Benarkah? Kursi itu hak anak laki-lakiku. Pak Zander, nilai Talia lebih bagus. Tadi Zaki juga bilang akan bersaing dengan Talia. Jika kalah, dia akan lepaskan kursinya. Aku ingat. Aku mini umbang 10 juta dolar ke sekolah. Tapi belum diproses. Benarkah? Pak Carter, apa kau mau mempertimbangkan siapa yang berhak mendapat kursi ini? Ini, Bukannya ayah yang suruh. Jangan ungkap identitasku di sekolah dan berlagak seperti murid biasa. Ayah juga bilang, jangan andalkan dana perusahaan yang disumbangkan ke sekolah untuk minta perlakuan khusus. Kenapa? Kenapa dia boleh? Apa aku pernah bilang? Larry. Ji anakmu. Tapi Talia, juga anakmu. Aku tak minta kau lebih sayangi dia, tapi apa, kau benar-benar akan sembunyikan kesempatan adil? Anak perempuan tak ada artinya. Dia tak layak bersaing dengan Zaki. Lulusan terbaik pun buat apa? Ayah selalu dukung aku. Nilaiku jelek sekalipun, tetap bisa masuk sekolah. Tak seperti kau, anak yang ditinggal ayah sendiri. Tak sepertimu, putri yang ditinggalkan ayahmu sendiri. Ibumu yang jahat, dia yang merebut ayahku, dia wanita jahat. Jangan hina ibuku. Kau pembawa sial. Aku harus memukulmu sampai kau mengerti bahwa wanita harus tunduk. Larry, jangan berani-berani. Mau melindungi dia? Kalau begitu, kalian kubuat kapok. Sesal aku tidak mencekiknya sampai mati saat dia lahir dulu. Lebih baik kubunuh kau daripada terus merepotkan. Larry. Kau monster. Talia ini, anak kandungmu. Dengarkan baik-baik, hari ini dia harus mati. Bukan hari ini. Besok pun dia kubunuh. Tak akan kubiarkan. Kau menggangguku lagi. Anak sial pantas mati. Jangan kutuk ibuku, aku tak mau lagi menganggapmu sebagai ayah. Aku takkan pernah menggaki kau sebagai ayah lagi. Taliaku sayang, dia tidak layak menjadi ayahmu. Kita tak mau dia lagi. Kurang ajar kau, masih bersikap keras kepala. Apa kau? Sedikit menyesal, meninggalkanku sekarang? Dengarkan. Masuk langsung ke sekolah unggulan, bagiku mudah sekali, cukup satu perintah. Tapi untukmu, ini sesuatu yang harus kau perjuangkan dengan susah payah. Apa maksudmu? Jika kau mau membungkuk dan minta maaf ke Wendy, Aku janji akan mini umbang. tambahan 10 juta dolar ke sekolah, agar Talia dan Zaki bisa dapat jalur khusus. Aku tak mau kursi itu lagi. Jangan harap kau bisa memaksa ibu melakukan itu. Bu, aku tak butuh itu. Sekolah menengah Royal University saja. Bahkan Royal University, aku bisa masuk lewat ujian dengan kemampuanku. Talia Zander, pikirkan baik-baik. Jangan panggil aku begitu. Namaku sekarang Yager. Bagus katamu. Itu semangat yang benar. Tapi takkan ada yang bisa mengambil hak milik Talia. Tapi tak ada yang bisa merebut posisi yang menjadi milik Talia. Frank? Kenapa kau di sini? Kau tidak masuk kerja hari ini, jadi aku tanya Kenny. Kenapa tak ajak aku ikut untuk urusan penting ini? Ini cuma urusan pribadi, makanya tak ku kasih tahu. Bukan urusan pribadi. Mr. Xavier bagian dari keluarga. Jangan ngomong sembarangan. Kau lagi. Aku tak mengerti. Kenapa kau ingin jadi ayah Talia sebegitunya? Sudah kusuruh selidiki latarmu. Tak ada orang penting. Di kota ini yang seperti kau. Kira-kira kau ini
Siapa sampai berani bicara padaku? Menyelidikiku? Kau tak punya kualifikasi untuk itu. Aku tak punya kualifikasi, kau tahu siapa aku? Grup Xander yang terkenal. Kudirikan sendiri. Aku juga anggota Dewan, Sekolah Menengah Delin. Kira-kira orang sepertimu pantas bicara dengan Orang level sosialku? Anggota Dewan? Sudah bukan lagi. Copot grup Xander dan Dewan Sekolah Menengah Delin. Kukira lulusan Royal Uni. pastinya berpendidikan tinggi, tapi sekarang ternyata kau cuma orang bodoh. Kau kira bisa sekadar menelepon, lalu mencopot posisiku di Dewan? Kira-kira kau ini siapa? CEO grup Bulan Purnama? Queen C. Pria yang kau temukan. Cocok sekali dengan si bodoh dan wanita cerai. Pasangan yang sempurna. Bicaralah. Tuan Xander, ada masalah. Barusan kota mengirim pemberitahuan, sekolah menengah Delin, mengembalikan semua donasi, dan mencopot kita dari Dewan. Apa katamu? Saya sudah dipecat? Ya, kata mereka. Anda menghina orang berkuasa. Jadi Xander Group dipecat. Dari Dewan Direksi. Kau yang melakukan ini? Benar. Kau pikir kekuatanmu bisa dengan mudah menekan Quincy Dantalia. TAPI, bagi saya. Xander Group Mo. Hanyalah. Remah tak berarti. Tuan Carter. Serahkan data Talia ke SMA Royal University. Kursi ini hak miliknya. Selain itu, SMP Delin selalu menjunjung etika dan disiplin sekolah. Siswa manapun yang membuli Talia akan dikeluarkan segera. Baik. Bu, saya mau masuk sekolah itu. Jangan sampai dikeluarkan. Larry, lakukan sesuatu. Anak kita tak boleh kehilangan kesempatan ini. Ini cuma kursi, jalur langsung masuk sekolah. Kita tak butuh ini. Jangan khawatir. Zake akan saya masukkan ke Sekolah lebih baik. Tapi ingat, kau sangat perhatikan wanita yang saya buang. Jangan lupakan itu. Pengalaman pertamanya selalu akan milikku. Larry. Hanya pria rendah dan terlalu sensitif yang menggunakan hal-hal sebagai pembuktian diri karena mereka sadar tak punya apa-apa selain ini. Frank, kita pergi. Larry, kamu baik-baik saja? Queen C itu perayu ulung? Ahli merayu pria. Aku penasaran latar belakang pria itu. Sampai bisa membuat dewa memecat kita. Dia lulusan Universitas Royal, punya koneksi itu wajar. Tidak, aku ingin belajar di sini. Tak mau pindah kemanapun. Tenang saja, Zake. Istirahat di rumah beberapa hari. Dalam beberapa hari, kepala sekolah akan menjemputmu. Benarkah? Wendy, Zake. Ayo pulang dan ganti baju. Ibu dan Olivia sudah datang. Kita makan malam bersama. Benarkah, Larry, kamu yang terbaik? Frank, maafkan aku. Sudah merepotkanmu lagi. Hingga dia salah paham pada. Bukan salah paham. Aku selalu ingin menjadi ayah Talia. Frank, maksudmu apa? Aku tak mengerti. Perusahaan akan ada rapat tender. Banyak yang harus kukerjakan. Talia dan aku akan pergi dulu. Tunggu. Ada hal lain? Talia dapat jalur masuk langsung. Ini pencapaian besar. Bagaimana kalau kuajak makan untuk merayakannya? Perayaan untuk Talia? Boleh? Kami pergi dulu. Selidiki seseorang untukku. Ibu. Zake, sapa nenek dan bibimu. Nenek, Bibi Olivia. Ya ampun. Anak yang baik. Olivia, ku dengar dari Larry, kau menyukai ini. Ku suruh orang beli khusus dari luar negeri. Ini untukmu. Terima kasih, Wendy. Kau baik sekali. Larry.
Akhirnya kau lakukan sesuatu yang membuatku senang. Hanya seseorang seperti Wendy yang pantas jadi istrimu. Harusnya kau cerai. Quince lebih awal. Mulai sekarang, aku hanya akan mengakui Wendy sebagai istrimu. Cepat daftarkan pernikahanmu dengan Wendy saat ada waktu. Aku paham, Bu. Selamat, Talia, dapat kursi jalur langsung. Ini hadiah untukmu. Coba lihat suka tidak. Wah, cantik sekali. Ini benar untukku? Tentu. Ayo, biarkan kupasang untukmu. Talia, Ada APA. Apa aku melukaimu? Tidak. Aku hanya terlalu senang. Ayah tak pernah memberiku hadiah sebelumnya. Jangan khawatir, Talia. Sekarang kau punya aku. Aku akan memanjamu. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Aku ingin ayah yang baik. Itu tergantung ibumu. Baiklah, makan dulu saja. Halo. Pak Xavier, sudah kutemukan informasi yang Bapak minta untuk diselidiki. Pria itu bernama Paul Hall. Dia cinta pertama dan Zake adalah anak mereka. SIP Kandang dan wanita Hahat. Benar-benar cocok. Apa kau ingin memberi tahu dia berita ini? Lupakan saja. Selama mereka tak ganggu aku. Biar mereka angkat siapa saja. Aku tak mau ikut campur lagi. Ayo makan. Ibu, aku mau ke toilet. Aku temani. Ibu, lewat sini. Cepatlah. Talia, kamu salah jalan. Kenapa perempuan ini dan anaknya datang ke sini? Sial sekali. Biar saya tebak. Dia mau minta bantuanmu untuk rujuk dengan Larry. Rujek. Dia tak pantas. Quince, dengarkan baik-baik. Di mata kami, Kau cuma penggesuh. keluarga Zander. Kalau bukan karena kau merengek minta kawin Larry, aku tak akan setuju kau jadi istrinya. Benar sekali. Sudah lama aku ingin Wendy. Mazuk keluarga kami. Tapi kau simpan Larry bertahun-tahun. Kosanga mon Gigi. Aku hanya salah kamar. Buat apa dramatisir? Ya ampun, Kari à la Zan Yang Mazuk akal. ini kan restoran Michelin 3 bintang. Sudah cerai dari Larry. Orang level sosialmu takkan mampu makan di sini. Jangan salah. Dia merayu pria. Mungkin bisa rayu beberapa pria. Untuk menghabiskan uang. Makan di sini sekali. Terser Kalian. Setidaknya Talia. Anak kandung Larry. Kalau kalian? Mau aku sebutkan keras-keras. Siapa ayah Zake? Wendy, apa maksudnya dia? Bagaimana dia tahu? Ini mustahil. Aku sembunyikan hal ini dengan baik. Dia tidak akan tahu. Jangan ngomong sembarangan. Zake adalah anak kuda. Larry. Mandi? Dia cuma iri karena perlakuanku yang baik padamu, jadi dia memfitnahku. Sayang. Kita bersama saat itu. Apa kau tidak percaya padaku? Mau percaya pada wanita yang mengkhianatimu ini? Tentu saja aku percaya. Quincy, kau pikir aku akan percaya setelah kau membuat kebohongan kacau ini? Benar, lihat baik-baik. Cucu kesayanganku. Mirip denganku. Ha. Kalau tak mau mata itu, sumbangkan saja. Ya, sudah kusampaikan semuanya. Kalau mau membesarkan anak orang lain, itu urusanmu. Ayo pergi. Berhenti. HMPH, kau baru saja memfitnah. Tak boleh pergi begitu saja. Apa maumu? Kau suka ngomong kosong. Akan kubuat kau tak bisa bicara selamanya. Olivia, tahan dia. Ya, Wendy.
Jangan berani-berani sakiti ibuku, nenek. Ini benar. Aku lihat ada pria mengintip kalian saat aku di gerbang sekolah tadi. Dan kau, gadis, diam. Tunggu. Kau tak percaya kan? Aku bawa orangnya ke sini. Apakah Zake, anakmu? Tanya sendiri padanya. Mengapa dia di sini? Bukankah sudah kusuruh dia pergi? Kenapa dia masih betah di sini? Dia benar-benar pecunda yang selalu menyusahkan aku. Bicara. Siapa kau sebenarnya? Apa hubunganmu dengan Wendy dan Zake? Jika kau berbohong, kau tahu akibatnya. Aku cinta pertama Wendy. Dan ayah kandung Zake. Omong kosong. Quince. Kau pikir bisa cari pria sembarangan? Lalu Larry percaya? Siapa tahu ini hanya akting bayaran dan kau. Jangan asal ngomong di sini. Aku bahkan tak kenal kau. Aktor bayaran. Kau memang takkan menyerah sampai akhir. Eo. Tunjukkan buktinya. Wendy, jangan salahkan aku. Aku cuma ingin bertahan. Aku dan Wendy teman SMA. Kami sudah bersama sejak SMA. Larry. Jadi ini wanita yang kau cintai, dan putra baik yang kau hargai sampai rela tinggalkan putramu? Kau benar-benar memalukan. Beraninya kau, aku selalu baik pada berani-beraninya kau selingkuh. Jangan pukul ibuku. Ibumu, kalian kibabat hobbies. Larry, jangan. Mandy, tolong hentikan Larry. Zake benar anaknya. Aku punya bukti. Kamu punya bukti? Sekarang bagaimana? Apa kau akan bilang tak kenal dia? Dia memang cinta pertamaku. Tapi waktu itu, aku masih muda dan polos. Tak ada yang terjadi antara kami. Apa kau lupa? Kalau kau dulu, kaulah pria pertamaku? Larry, benarkah itu? Larry, ini pertama kali bagi. Kau harus bertanggung jawab. Benar. Lalu foto-foto itu? Dulu, saat melahirkan Zak, aku harus mengasuhnya di kamp. Hanya dia yang ku kenal. Jadi ku minta dia jaga Zake. Kalau bukan karena kau tak mau cerai, apa ini akan terjadi? Kalau tak percaya, suruh orang lakukan tes DNA untuk periksa apakah Zake anak. Baik. Kita tes DNA. Herbert. Segera ke sini. Pak Xander. Pak Xander, hasilnya keluar. Bicaralah. Hasilnya menunjukkan bahwa Zake adalah putra kandungmu. Penyelidikanmu salah. Tuan Xavier, penyelidikan kami tidak mungkin salah. Saya sudah tes DNA. Zake adalah anak kandung Paul. Apa yang terjadi? Untungnya, aku sudah bersiap-siap. Atau kali ini aku akan terjebak dalam perangkapmu. Ibu, sedang apa ini? Ini rambut Talia. Simpan di kerah bajumu sebagai bukti. Jika keluarga Xander curiga, kita bisa pakai tes DNA sebagai bukti. Kalian yang suka membohongi diri, silakan teruskan saja. Frank, kita Mandy, Larry, kalian harus membelah. Mereka memfitnahku. Jangan khawatir, nenek akan membelamu. Larry, pergi tangkap pasangan menjijikan itu. Masa setelah buat masalah, lalu kabur begitu saja? Baiklah. Tunggu saja. Quincy. Aku tahu orang yang kau temukan, punya latar belakang. Tapi ingat, setelah deal dengan Full Moon Group selesai. siapapun dia, aku ingin dia mati. Larry, jangan khawatir.
Setelah kembali ke perusahaan, akan kuberi informasi rahasia internal. Larry, jangan khawatir. Aku sudah bicara dengan pimpinan proyeknya. Dengan ketulusan yang cukup, Xander Group pasti akan masuk daftar mitra Full Moon Group. Proyek ini sangat penting. Nilai proyeknya 10 juta dolar. Bilang saja jika kurang. Kita harus amankan proyek ini. Tenang, menurut tak ada yang akan menolak. Setelah deal ini selesai, Xander Group akan naik ke level berikutnya. Saat itu, aku ingin pasangan itu mati. Pak Cooper, bagaimana dengan yang kubicarakan? Ini hanya hadiah kecil. Aku ingin membantu. Tapi CEO baru, perusahaan ini, mengubah sistem pemilihan mitra. Besok malam, akan ada lelang proyek di Orbit Hotel. Perusahaan yang memenuhi syarat bisa ikut serta, dan CEO akan hadir untuk memutuskan. Apa, mendadak sekali? Tidak apa, kualitas Xander Group sudah terbukti, kesempatan kita masih besar. Selain itu, cari tahu identitas, CEO barunya. dan preferensinya. Baik. Pak Xander, ini istri Anda? Kalian berdua sangat serasi. Terima kasih, TN. Watson. Anda terlalu memuji. Sama-sama. Jadi begini rasanya hidup di kalangan elit. Semua akhirnya milikku. Kuinci, kenapa dia di sini? Acara tender sudah dimulai, bukan? Sudah mulai. Tapi, Tuan Xavier, saya baru dapat kabar. Dewan tidak setuju dengan pengangkatan Nyonya Yager sebagai CEO. Mereka mungkin akan menyulitkan dia di acara ini. Baroninya mereka. Mereka boleh protes. Padaku. Tapi kalau ganggu wanita yang kusayang, mereka akan kuhukum. Kuinci, benar-benar kamu. Apa yang kamu lakukan di sini daripada jaga kekasihmu di rumah? Ini bukan tempat yang pantas untuk Aku datang untuk acara tender ini. acara tender. Kamu cuma ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus pria. Tak pantas kamu datang ke sini. Oh, aku paham. Pasti kamu dengar kabar kalau aku dan Larry akan hadiri acara ini bersama para elit. Jadi, kamu masuk pakai nama Larry. Cari cukong kaya, ya? Kalau mau hadir, aku tak perlu pakai nama Larry. Apa maumu? Bukannya kamu cari pria kaya? Sini, aku perkenalkan ke beberapa orang. Anda sudah lihat kekuatan Xander Group di Eswaya sendiri. Benar juga. Tuan-tuan, izinkan saya perkenalkan dia. Perempuan ini adalah pengasuh di rumah kami. Dia datang ke sini hari ini untuk cari penyandang dana. Saya penasaran, apa ada yang berminat? Pendana. Wanita simpanan? Pengasuh ingin jadi wanita simpanan? Ini menarik. Tapi, dia agak tua. Meski terlihat tua, dia masih cantik. Ten Watson, kalau tak mau dia, aku yang ambil. Hahaha. Walau kalian tampak rapi, sebenarnya kalian hanya serigala berbulu domba. TN Xander, dia sangat kasar. Quincy. Ini bukan tempat untukmu cari masalah. Kulihat kau tak, grup Xander akan bermitra dengan grup Full Moon, dan aku akan naik, jadi kau memohon maafku. Aku tak segitu picik. Kalau keluar dan membungkuk, sampai acara selesai. Aku maafkanmu, dan biarkan kau dan pacarmu bertahan beberapa hari. Larry, aku selalu penasaran. Bagaimana orang biasa bisa begitu percaya diri? Jaga mulutmu. Kenapa yakin sekali grup Full Moon akan kerja sama dengan grup Xander? Sepengetahuanku, produk grup Xander jauh di bawah standar internasional. Kau tak punya peluang untuk menang tender. Kau pikir diri siapa? Apa hakmu berkata begitu padaku? Tentu dia berhak. Tentu saja dia berhak. Ini manajer proyek dari Full Moon Group. Katanya dialah yang memutuskan perusahaan mitra kali ini. Ten Cooper,
Kenapa baru datang? Kami sudah menunggu lama. TN. Cooper, bukannya katanya CEO baru Akan hadir di jamuan makan? Saya harap Anda bisa memberikan rekomendasi untuk Thunder Group. CEO kami sudah tiba. Dia di sini? Di mana dia? Benar. Semua di sini saling mengenal. Jangan-jangan ada yang diangkat jadi CEO grup? TN. Cooper, Jangan bikin penasaran. Tunjukkan CEO barunya. Kalian benar-benar bodoh. CEO barunya adalah orang yang ada di depan kalian. Ten Cooper, apa Anda bercanda? Jangan-jangan maksudmu wanita jelek ini adalah CEO baru Full Moon Group? Beraninya kamu. Kamu cuma orang kecil. Jangan lancang menghina CEO kami. Dia? Kamu bilang dia CEO barunya? Ya, benar. Dia CEO baru Full Moon Group, Queen C, ditunjuk langsung oleh ketua kami. Ini, dia CEO baru kita? Ya ampun, apa aku baru saja menghina CEO grup Bulan Purnama? Apa perusahaanku akan diblokir oleh grup Bulan Purnama? Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin jadi CEO. Dia sudah tidak kerja lebih dari 10 tahun. Dan cuma jadi pengasuh Larry. Dia tidak memenuhi syarat maupun mampu memimpin. Aku tidak percaya. Aku tidak perlu percayamu. Pat Cooper, apakah semua perwakilan perusahaan sudah datang? Sudah semua hadir. Baik. Sebelum acara dimulai, Pat Watson, Pat Lewis, Kalian berdua bisa pergi sekarang. Nyonya Yager, kami mungkin tadi kurang sopan. Tapi dalam bisnis, produk perusahaan kami dan kekuatan tak tertandingi di sini. Tindakanmu ini tidak adil. Kami tidak puas. Ya, kami tidak terima. Kalian tidak terima? Produk yang ingin kami ekspor ke luar negeri tidak hanya mewakili grup Bulan Purnama, tapi juga Eswaya. Tapi kalian berdua tidak menghargai perempuan dan sok superior. Bagaimana aku percaya produk yang kalian buat berkualitas baik? Kalian, Pat Cooper, tolong antar mereka keluar. baik. Semuanya, kupikir brosur produk kalian sudah diberikan ke Pak Cooper. Hari ini kami akan lakukan evaluasi berdasarkan kekuatan menyeluruh dan produk utama tiap perusahaan. Dan pilih 3 mitra. Prosesnya akan adil dan transparan, tanpa pilih kasih. Sekarang, akan kuumumkan daftar 3 perusahaan yang terpilih. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Tuan Larson, mengapa Anda di sini? Kalau saya tidak datang, haruskah saya diam saja menyaksikan Frank mengubah perusahaan jadi pertunjukan satu orang dan alat untuk memburu wanita? Posisi CEO itu sangat penting, tapi dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Hanya untuk diberikan ke ibu rumah tangga, tanpa kemampuan dan pengalaman kerja. Ini konyol. Tuan Larson, apa maksudnya? Jabatan Queen C sebagai CEO perusahaan tidak disetujui Dewan Direksi? Tentu saja tidak. Saya paham. Queen C, kamu selalu bilang wanita harus mandiri dan berdikari, tapi ujung-ujungnya masih bergantung pada pria. Kamu tak lebih baik dariku. Quincy, kukira kamu menjadi CEO grup ini karena kemampuanmu dan bakat sendiri. Apa maksudmu? Maksudku, kamu tak berubah sedikit pun. Masih sama tak bergunanya, seperti pengasuh yang hanya bisa membazikan Mia dan Mazak. Apa arti kesuksesanmu jika dibangun di atas kemampuan pria lain? Kamu hanya anjing yang dipelihara di rumah. Sekarang jadi wanita simpanan orang. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, silakan pergi. Tuan Larson, apakah maksudmu ingin mencopot saya dari posisi ini? Benar. Menurut keputusan Dewan, jika tak bisa membuktikan kompetensi sebagai CEO, posisimu akan dicabut. Baik. Tuan Larson boleh tanya, bagaimana cara membuktikannya? Pertama, sebagai CEO Full Moon Group,
Anda harus paham, seluk-beluk perusahaan. Artinya, perlu pengalaman memadai. Kedua, sebagai CEO, harus pegang minimal 10% saham perusahaan. Hanya jika dua syarat ini terpenuhi, Anda bisa jadi CEO. Oh, Quince. Aku penasaran ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Sebagai ibu rumah tangga, kau tak punya kualifikasi maupun saham perusahaan. Orang tak bisa mengubah sifat aslinya. Quincy, kalau kau minta maaf padaku sekarang, mungkin aku akan mengizinkanmu kembali ke keluarga Zander. Larry, apa maksudmu? Tak perlu. Aku akhirnya bisa lepas dari neraka. Dan takkan pernah kembali. Tuan Larson, jika aku memenuhi syarat yang Anda sebut, maukah Anda akui aku sebagai CEO perusahaan? Benar. Tapi, kau tidak memenuhi sarapan syarat kami. Belum tentu. Tuan Safir, meski Anda datang, Anda tak bisa mengubah keputusan Dewan. Dia orangnya. Dia ketua Full Moon Group. Bagaimana mungkin? Ketua perusahaan terhormat Full Moon Group ini ternyata tertarik pada wanita berstatus janda. Siapa bilang aku ingin mengubah keputusan Dewan? Aku datang untuk mengantarkan sesuatu pada Nona Yeager. Apa itu? Ini mustahil. Bagaimana dia punya 20% saham perusahaan? Kenapa kau berikan porsi sebesar itu? Tuan Larson, menurut saya Anda sudah sangat tua. Tidakkah Anda lihat tanggal di kontrak saham itu? 2012? Ini bahkan lebih mustahil lagi. Full Moon Group baru IPO tahun itu. Bagaimana mungkin dia pegang begitu banyak saham? Frank, berani-beraninya kau palsukan kontrak? Itu karena dia adalah salah satu pendiri Full Moon Group. Memiliki 20% saham. Terlalu banyak? Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin salah satu pendirinya. 2012? Tahun itu, dia sedang hamil. Dan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dia tak mungkin sehebat itu. Dia selalu luar biasa seperti itu. Dia adalah tokoh kunci dalam pendirian dan pengembangan perusahaan. Tanpa dia, Full Moon Group tak mungkin go public dalam 2 tahun. Tanpa dia, perusahaan ini tak mungkin tumbuh pesat selama ini. Kalau bukan karena Anda menayanayakan waktunya, dia sudah menjadi ratu dunia bisnis sekarang. Tuan Larson, suatu kehormatan bagi Full Moon Group mendapatkannya kembali. Dia telah memenuhi 2 syarat yang ditetapkan Dewan. Menurut Anda, apakah dia layak menjadi CEO sekarang? Ya. Dia jelas memenuhi syarat. New York, Yeager. Aku dulunya bodoh dan buta. Tolong maafkan saya. Tolong pimpin Full Moon Group menuju kejayaan berikutnya. Anda menggembol keputusan tepet. Anda seharusnya meragukan orang yang asal-usulnya tak jelas. Yang ingin jadi CEO. Hadirin sekalian, kami telah memutuskan 3 mitra kerjasama. TN Cooper akan menghubungi untuk menjelaskan detail kerjasamanya nanti. Frank A.O. Pergi. Quincy. Mungkin ada kesalahpahaman antara kita. Bisa kita bicara berdua saja? Larry. Tidak ada yang perlu kita bahas lagi. Kau tak pernah benar-benar paham. Selama 10 tahun pernikahan kita, juga tak melihat pengorbanan dan usahaku. Tapi 10 tahun ini membuatku melihat siapa diri. Mulai sekarang, kau jalani hidupmu. Dan aku jalani hidupku. Mulai sekarang, kau jalani hidupmu. Dan aku jalani hidupku. Larry, aku tak mau berurusan lagi denganmu. Quincy. Quinch, jangan pergi. Aku menyesal. Quincy, jangan tinggalkan aku. Larry, kau baik-baik saja? Aku baik. Apa aku ngomong waktu tidur? Apa? Tidak.
Larry, apa kau terlalu stres? Karena gagal bekerja sama dengan grup bulan purnama? Mau ku bantu meredakan tekananmu? Tidak. Aku mau keluar cari udara. Queen C. Kau cuma ibu rumah tangga yang kami usir. Kenapa kau terus menghantui? Aku harus menghapus sepenuhnya dari hati Larry. Rekaman CCTV villa? Ayo, Talia. Pakai sepatu. Kamu harus sekolah. Ayo. Bagus. Ayo pergi. Aku antar kamu sekolah. Larry. Kenapa oatmeal lagi? Setiap hari oatmeal. Bisa lebih kreatif buat sarapan yang berbeda? Baik. Besok akan kubuatkan. Tapi lambungmu lemah. Oatmeal baik untuk lambung. Makan saja untuk hari ini. Tidak. Larry. Ternyata jadi ibu rumah tangga tak mudah. Quinch, kau diam-diam memberi banyak. Untukku dan keluarga ini. Tapi aku. Pantas Talia bilang. Aku bukan ayah yang baik. Talia benar. Aku kehilangan wanita baik seperti ini. Quincy. Kau milikku. Aku harus merekamu kembali. Hai. Kebetulan sekali, perlu ku bantu antar? Baik. Terima kasih, Frank. Pak Xavier, kok bisa selalu ketemu kami kebetulan tiap pagi? Apa Bapak sembunyi di balik pintu tiap hari, nunggu kami keluar? Talia. Waktu sekolahmu. Bersamaan dengan jam kerjaku. Jadi ya kebetulan. Oh. Aku nggak percaya. Aku kan sudah SMP, bukan anak Kessel lagi. Jangan bohongin aku. Sudah, ayo pergi. Ayo. Dah, Talia. Ibu bye. Silakan pergi. Quincy. Larry. Kita sudah cerai. Kalau kau telepon lagi, aku laporkan polisi. Quincy, jangan lupa. Proses cerai kita belum selesai. Kalau mau putus, temui aku di pengadilan. Kau. Aku antar ke sana. Selesaikan segera. Agar bisa mulai hidup baru. Baik. Aku akan kembali ke perusahaan setelah cerai. Hello, Larry. Aku sudah sampai. Kamu di mana sekarang? KE Parkiran Bavatana. Baik. Larry. Kamu ngapain? Quincy. Aku tahu semua. Pengorbananmu. Beri aku kesempatan lagi. Kita rujuk saja. Aku kasih uang. Dan separuh saham. Zander Group. Larry. Awalnya kau yang mau cerai. Tidakkah menurutmu kau
Sekarang sangat konyol? Quincy. Aku hanya melakukan kesalahan, yang biasa dilakukan pria. Kau tak bisa terus membahas ini selamanya, bahkan jika tak maafkan aku. Pikirkanlah Talia. Dia tak boleh kehilangan keluarga utuh karena aku. Menurutmu ini sepadan? Kau tak bisa mewakili semua pria di dunia. Selain itu, kami bisa hidup lebih baik. Tanpamu. Jangan buang waktu. Ayo urus perceraian. Quincy. Aku tahu kau sekarang CEO. Grup Bulan Purnama punya karir dan status. Tapi jangan lupa. Hal terpenting bagi wanita adalah punya suami dan keluarga. Usiamu sudah 35 tahun. Jika kau tinggalkan aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Frank? Ya. Dia menyukaimu sekarang karena kau masih cantik. Tapi pernahkah kau berpikir, apakah dia akan tetap mencintaimu 5 atau 10 tahun lagi saat kecantikanmu pudar? Larry. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku ingin kau tahu, kau tak bisa meninggalkanku. Larry. Larry. Kita sudah bercerai. Ini pemerkosaan. Ini ilegal. Percerai? Jangan lupa kita. Belum menyelesaikan prosedur perceraian. Kau masih istriku. Apa salahnya aku bermain dengan wanitaku? Ini pemerkosaan. Ini ilegal. Kenapa dia belum keluar sampai sekarang? Ada apa ya? Ini pemerkosaan. Ini ilegal. Permisi, apa ada pasangan yang mengajukan cerai tadi? Tidak. Tidak? Mereka pergi kemana? Tunggu. Aku ingat Quincy, sebat Area Parker. Ini pemerkosaan. Ini ilegal. Tidak. Hentikan. Kau jahat. Kau lagi. Apa kau pikir istriku jadi milikmu, hanya karena kau tidur dengannya? Ku beritahu. Kita belum resmi cerai. Dia masih istriku. Larry. Kukira kau hanya bukan pria baik. Tak kisangka, kau bukan manusia sama sekali. Ini untuk penderitaan Quincy selama ini yang ia alami. Dan ini untuk masa muda Quincy yang kau sia-siakan bertahun-tahun. Quincy, kau baik-baik saja? Kau. Selesaikan proses cerai mereka. Terima kasih. Istirahatlah sebentar, akhir-akhir ini. Jangan khawatirkan perusahaan. Tidak. Saya tidak terluka. Saya tak ingin memperlambat proyek karena saya. Kamu baru melalui kejadian seperti itu. Saya baik-baik saja, Frank. Tak perlu membijiku lagi. Aku akhirnya bebas dari kurungan itu. Dan dapat kesempatan untuk menunjukkan diri lagi. Aku tak mau mengecewakan diri sendiri. Selain itu, aku tak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Baiklah. Akan kutungguimu. Jika ada yang tidak dimengerti, tanya saja pada. Baik, saat membuat catatan, beberapa hari lalu, ada beberapa bisnis yang belum kupahami jelas. Bisa jelaskan pada Anakku, Larry. Wendy, ada apa? Siapa yang pukul anakku? Itu Quincy. Larry terluka oleh pacar Quincy. Apa katamu? Beraninya dia. Olivia. Hubungi tim hukum Zander Group. Beritahu konsekuensi. Memukul anakku. Mandy, tenanglah. Pacar Quincy adalah Frank, direktur Full Moon Group. Apa? Wanita itu ternyata menjalin hubungan dengan keluarga Xavier. Ibu,
berarti kita tak bisa berbuat apa-apa padanya di masa depan. Dia ingin menikah ke keluarga kaya? Gagasan bagus. Ibu, ada ide bagus? Nyonya Xavier akan mengadakan pesta dalam beberapa hari. Aku diundang. Menurutmu apa yang akan dipikirkan Nyonya Xavier kalau tahu anaknya menjalin hubungan dengan janda cerai? Maukah dia mengizinkan Kingsley menikahi anaknya? Tentu tidak. Saat dia diusir dari keluarga Xavier, aku akan menghajarnya. Ngomong-ngomong, Mandy, bukankah kau bilang aku dan Larry harus menikah? Menurutmu apakah kita harus mendaftarkan pernikahan dulu? Ya. Jangan khawatir. Aku setuju dengan ini untuknya. Terima kasih, Mandy. Larry bodoh ini ternyata membeli begitu banyak bunga untuk balikan dengan Quince. Dia pikir dirinya siapa saat kita menikah. Separuh harta keluarga Zander akan jadi milik. Ibu, masih ingat aku ibumu? Kalau Kenny tidak, Capricorn hari ini, berapa lama kau sembunyikan dariku? Dia wanita yang kau sukai kan? Ibu, Senang bertemu, Nyonya Xavier. senang? Aku tidak senang. Kau tidak terlihat muda, pasti sudah lebih dari 30. Kau sudah tidak muda, masih belum menikah, hanya menunda-nunda. Kau sangat tega. Quincy ya, akhirnya kita bertemu. Jangan khawatir, aku mengakui kau sebagai menantuku. Kalau dia masih menunda menikahimu, aku yang akan menegakkan Catelyn. Quincy, aku akan mengadakan pesta dalam beberapa hari. Ikutlah denganku. Ya, aku akan memperkenalkanmu pada teman-teman lamaku. Setiap hari mereka pamer menantu perempuan di depanku. Ibu. Sebenarnya aku belum. Baik. Aku akan ikut denganmu. Baik. Ayo pergi. Wendy, kau harus bersikap sopan saat bertemu Nyonya Xavier. Nyonya Xavier bukan hanya ibu kandung, ketua grup Bulan Purnama, tapi juga memiliki posisi tinggi di dunia politik dan bisnis. Jika kita bantu dia ungkap wajah asli Quincy kali ini, kita bahkan mungkin dapat imbalannya. Mandy, tak kusangka kau akan datang ke pesta Nyonya Xavier. Kau benar-benar hebat. Semuanya, aku ingin perkenalkan seseorang pada kalian. Nyonya Xavier, kau terlalu serius. Apakah ini calon menantumu? Menantu? Semua orang tahu, anakmu tidak punya pacar selama bertahun-tahun. Apa dia akhirnya punya gadis idaman kali ini? Kalau begitu aku ingin lihat wanita seperti apa yang bisa memikatnya. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Quincy, tell you are lah. Dia memang wanita yang bisa membuat Frank jatuh cinta. Dia sangat cantik, ya, bagus sekali. Jika putraku bisa menikahi istri secantik ini menantu perempuanku. Quincy, tolong rawat dia baik-baik. Quincy, Nyonya Xavier Sayanggat, CEO baru grup Bulan Purnama, juga menggunakan nama ini. Ya, dialah orangnya, Nyonya Xavier, menantu Anda. Sangat luar biasa, saya dengar. Dia salah satu pendiri grup Bulan Purnama. Dia jenius bisnis. Sangat membuat iri. Anda punya menantu cantik dan kompeten seperti ini. Quincy, ini beberapa hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini beberapa villa dan rumah mewah. Empailah. Nyonya Xavier, ini terlalu mewah. Saya tidak bisa menerimanya. Mandy, harus bagaimana? Nyonya Xavier, tampaknya sudah menerima Quince. Perempuan itu pasti sudah menipu Nyonya Xavier. Nanti saat ku bongkar, dia tak akan bisa tinggal di sini. Nyonya Xavier, Anda ditipu perempuan ini. Dia perempuan cerai,
Putraku sudah berkali-kali berhubungan dengannya. Dia melahirkan anak perempuan untuk putraku. Dia tak layak jadi bagian keluarga Xavier. Quincy, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Saya memang sudah bercerai. Saya memang memiliki seorang anak perempuan. Sepertinya, saya tidak bisa memberimu hadiah ini hari ini. Queen, sudah kubilang, kau perempuan rendahan, tanpa status maupun posisi. Kau mau menikahi Frank jadi nyonya kaya? Jangan mimpi. Haha. Tak ada yang mau dengan janda. Sepertimu yang punya anak. Maafkan saya, Nyonya Xavier. Saya tidak memberitahu sebelumnya. Saya seharusnya tidak menerima hadiah ini. Memangnya tidak? Maksudku, hadiah ini, tidak pantas untuk Quincy. Aku ingin memberinya hadiah yang lebih besar. Apa maksudmu? Quincy, kau sudah dizalimi bertahun-tahun. Jangan khawatir. Setelah masuk keluarga kami, aku akan berusaha keras untuk menebus rasa sakit dari pernikahanmu. Nyonya Xavier. Masih memanggilku Nyonya Xavier? Zara. Putramu telah menunda menantu perempuanku bertahun-tahun. Kalau bukan karena dia, sudah lama aku punya menantu perempuan baik. Seperti Quince 10 tahun lalu, Berani Beraninya kau datang menabuh perpecahan antara aku dan menantuku, Nyonya Xavier and security. Usir mereka. Selain itu, blacklist Xander Group mulai sekarang. Siapapun dilarang bekerja sama dengan mereka. Aku tidak tahu apa yang Quince katakan pada Nyonya Xavier. Nyonya Xavier ternyata sangat memanjakannya. Wendy, dia sekarang orang yang tidak bisa kita sakiti. Kita harus hindari memprovokasinya dan jalani hidup kita sendiri. Xander Group sudah di blacklist, tapi aset keluarga tetap utuh. Paling-paling pendapatan berkurang. Kenapa kau minum terlalu banyak? Apa yang terjadi? Masih ada hati untuk main HP? Tidak kau lihat suamimu sedang tidak enak badan? Bantu dia masuk dan beristirahat. Kalau mau tidur di sofa biarkan saja. Dia kan tidak cacat tubuh. Kalau peduli, bantu dia masuk. Bagaimana kau berkata begitu? Ada istri seperti dirimu? Quince tidak pernah. Bersikap sepertimu. Kalau Quince lebih baik, suruh dia kembali. Bukankah anak masih tergila-gila? Sayang, dia sekarang wanita kaya. Anakmu tak pantas untuknya. Kau. Kenapa anakku menikahi orang sepertimu? Apa yang kalian perdebatkan? Kalian bikin aku kalah main. Ambilkan coke. Yang dingin. Aku tidak mau minum kalau tidak dingin. Apa katamu? Zeke. Aku nenekmu. Berani-beraninya kau bicara begitu. Aku satu-satunya ahli waris keluarga ini. Rumah ini akan jadi milikku. Kalau tidak mendengarkanku, akan kusuruh pergi. Kau. Kalian berdua. Dosa apa yang pernah kulakukan, Larry? Lihatlah istrimu dan anakmu. Tante, Wendy keterlaluan. Dia sangat hina. Tak ada apa-apanya dibanding Quince. Kita tak boleh biarkan dia tinggal di rumah kita. Tapi dia memberi cucu. Bagaimanapun. Cucu, tante. Apa tante lupa? Ucap si bocah nakal kemarin pada tante, dia ingin mengusir tante sebelum dia dewasa. Nanti saat dewasa, Mazika dianggap tante. sebagai neneknya? Ya ampun. Nanti saya bicara dengan Larry saat dia pulang. Mengapa berisik sekali di lantai bawah? Semuanya, mari kita bersenang-senang. Haha. Aku belum pernah menari di villa mewah sebesar ini, seumur hidupku. Aku merasa sangat senang. Wendy memang luar biasa. Kau berhasil menipu orang bodoh itu, benar sekali.
Kurasa Larry masih belum tahu. Anak kesayangannya, yang dia anggap, itu anak Paul. Ya, Wendy, apa maksud ucapan mereka ini? Mengapa dia diizini? Jelaskan dengan jelas. Bukannya kalian semua sudah tahu jawabannya? Mengapa masih tanya padaku? Larry si pecundang. Cuma tahan 3 detik di rak. Pantaskah aku melahirkan anak untuknya? Zake ini, tentu anak Paul. Mereka semua tahu. Hanya kalian para bodoh yang tak tahu. Kamu. Anakku memperlakukanmu dengan baik. Dia menceraikan wanita baik, seperti Quince demi kamu. Bagaimana bisa kau hianati anakku? Kau benar-benar keji. kau. Tante. Nek. Berani kau sakiti wanita saya, di depan mata saya, kau sudah bosan hidup? Bak tua. Saya tersenyum padamu, hanya karena uang. Kau pikir, dirimu orang penting, HMPH. Sekarang kau benci saya, bukannya dulu. Kau dan anak. Usir Quince? Sekarang kau rindu? Asal kau bahkan lebih menjijikkan daripada saya. Pergi. Kau bukan menantu saya. Bawa anakmu dan pergi. Saya dan anakmu sudah menikah sah. Saya punya separuh rumah ini. Kau mau usir saya? Kau tak punya hak. Buang dia. Dosa apa yang saya perbuat? Telepon Larry. Suruh dia pulang. Lihat istri pilihan. Ibu. Ada apa? Mana Wendy? Istrimu sedang mesra dengan pria lain di dalam rumah. Buka matamu. Lihat tipe istri yang kau nikahi. Ayah, coba jeruk yang saya kupasin, manis sekali. Anakku sangat bagus sekali. Ya, kapan kita bisa pulang? Aku tak mau memanggil pria menyebalkan itu. Sebagai ayah, dia tak sebagus diri. Aku benci dia. Wendy. Siapa pria ini? Kenapa Zake memanggilnya ayah? Jelaskan. Haha. Kau tidak lihat semuanya? Zake adalah anakku. Aku dan Wendy adalah teman kecil sejak dulu. Kalau bukan karena uangmu, apa dia akan memanggilmu ayah? Aku. Diam. Berani kau pukul aku? Kau cari mati. Ayo. Wendy. Kau hina. Kubunuh kau. Lindungi Tuan Xander. Kau. Dan kau. Bawa anakmu. Pergi dari sini. Pergi. Aku muak denganmu. Sampah masyarakat. Aku tak tahu. Kenapa Quince pernah menyukaimu? Kau ingin aku pergi? Baiklah. Tapi separuh hartamu harus jadi milik. Jangan mimpi. Jangan mimpi, kau kira aku diam saja. Selama ini, ku peringatkan. Kalau tak beri separuh hartamu, maka siap-siap, skandalmu tersebar di mana-mana. Ku beri waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari tak kubayar, tak ada yang bahagia. Larry, apa kita? Benar-benar salah? Quince sangat baik. Dia sudah lama bersama keluarga kita. Tak pernah ada masalah. Tapi Wendy, dia pasti akan dapat balasannya. Tidak, Larry. Kita harus cari cara untuk mengembalikan Quince. Kau harus minta maaf padanya. Tidak. Kalau dia mau kembali, aku sendiri yang akan minta maaf. Kukap, diam. Larry, maksudmu apa? Apa kau masih tak mau? Lepaskan Wendy? Dia sama sekali tak peduli padamu. Kau cuma orang bodoh di mata. Ya, Larry. Ada juga Zake. Kita sudah baik padanya, tapi dia mau usir ibu. Larry, jangan keras kepala. Kau piker. Aku tak mau Quince kembali. Aku sudah minta maaf. Aku minta maaf padanya. Percuma saja. Dia sudah tak mencintaiku lagi. Aku kehilangan dia. Tidak. Kita harus bawa Quince kembali. Bagaimanapun caranya. Keluarga ini tak bisa tanpa dia. Larry, karena Quince ingin berkarir. Kita akan dukung sepenuhnya.
Jika ingin kebebasan, beri kebebasan. Kita beri apapun yang dia mau. Kita harus bawa dia kembali, sekeras apapun. Nyonya Yeager, sepengetahuan saya, Full Moon Group akan ego internasional, tapi produknya belum dianggap bernilai, bahkan sahamnya pun tidak menunjukkan kenaikan. Apa ada kemungkinan strategi global ini gagal? Kegagalan mungkin terjadi pada semua, baik bisnis maupun kehidupan. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan risiko gagal. Untuk pertanyaan Anda, saya tidak bisa berikan jawaban pasti, tapi saya yakin kesuksesan tergantung SDM. Saya percaya diri sendiri. Dan Full Moon Group. Nyonya Yeager, apakah pernyataan Anda terlalu umum? Saya dengar Full Moon Group sudah melakukan riset pasar tentang ekspektasi publik dan perbandingan produk. Untuk ekspansi global mereka, bisa diperlihatkan ke kami? Tentu saja. Ekspektasi memang terlalu rendah. Dari sudut pandang ini, meski produk diluncurkan, hasilnya mungkin kurang maksimal. Lagi pula dia masih terlalu muda. Dia harus menanggung konsekuensi dari tindakannya. Konsekuensinya tidak ringan. Kegagalan Full Moon Group kali ini berarti mereka tidak bisa ekspansi global 10 tahun ke depan. Saya khawatir saham akan anjlok dan memicu krisis ekonomi. Jika strategi ini gagal, Quince akan terbebani utang. Talia masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa tanggung utang? Tyler, kumpulkan semua dana. Dan siap dijual kapan saja. Konversikan. Menjadi dana likuid. Quincy. Aku sudah mengecewakanmu 10 tahun. Asalkan bisa mendapatkanmu kembali. Semua pengorbananku pantas dilakukan. Kabar baik, Nyonya Yeager, produk kita sangat laris. Benar-benar meledak. Selamat, Ibu Yeager. Ibu Yeager, Anda benar-benar sukses besar. Tolong bantu kami lagi ke depannya. Ternyata keterbatasanku telah menahanmu selama ini. Kau selalu lebih hebat dariku. Tapi kau tetap bangga padaku. Tapi aku... Quincy. Quincy. Aku tertipu. Oleh Wendy sebelumnya. Maafkan aku. Bisakah kau berkesempatan lagi? Kembalilah. Ya, Quincy. Maafkan kami. Ibu dan Larry berjanji akan mendukungmu dalam apapun yang kau lakukan. Berilah Larry kesempatan. Bagaimanapun dia ayah Talia. Bisakah kau berkesempatan lagi? Sudah kubicarakan banyak kesempatan. Tapi kau saya. Jangan salahkan orang lain. Selain itu, sejak kau menyakiti Talia, kau bukan lagi ayahnya. Ini setengah saham, Zander Group. Setengahnya ada pada Wendy. Aku ingin memberikannya padamu. Mengapa? Anggap saja sebagai ganti rugi atas semua tahun ini. Larry, aku tak butuh ini. Masa mudaku dan perasaan tak bisa dibeli semurah ini. Bahkan orang suci pun pernah melakukan kesalahan. Anggap saja ini kesalahan bodoh yang kulakukan 10 tahun lalu. Jika kau benar-benar menyesal, jangan ganggu aku lagi. Bagaimanapun, aku sangat bahagia sekarang. Anak saya tidak sengaja membunuhnya. Ini Wendy. Dia dilecehkan oleh Paul. Dan meminta anak saya melindunginya. Paul datang membawa pisau. Anak saya hanya membela diri. Dia hanya membela diri. Kumohon lepaskan dia. Saya tidak ada yang ingin dikatakan. Menikahlah dengan bijak. Dulu saya tak melihat pengorbanan mantan istri saya. Semua ini kesalahan saya. Jika video ini bisa dirilis, Saya ingin minta maaf Kai Quincy.
Ibu, memangnya ada yang mau dilihat? Cepat. Berdandan. Jalan-jalan sama aku. Baik. Kau yang menentukan. Ayo pergi. Cepat. Talia. Queen C, ada pepatah bilang. Pernikahan sejati bukanlah belenggu yang membatasi, tapi sayap yang membantu terbang lebih tinggi. Jadi, maukah kau izinkan saya menjadi sayapmu? Aku mau. Hor. Aku punya ayah.